Shalom Lohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2128 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Amsal pasal 11 ayat 8. Amsal pasal 11 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini orang benar. Siapa orang benar yang dimaksudkan firman Tuhan ini? Orang benar yang dimaksudkan firman Tuhan ini adalah orang yang hidup dalam ketaatan pada firman Tuhan. Amin. Itu orang benar. Kalau orang mengaku orang Kristen tetapi tidak taat pada firman Tuhan, itu orang tidak benar. Betul, dia orang Kristen tapi dia tidak benar. Orang benar di hadapan Tuhan adalah orang yang menerapkan firman Tuhan dalam kehidupannya. Amin. Itu orang benar. Kalau saudara hidup benar, hidup dalam perkenanan Tuhan, saya mau bilang, saudara jangan takut dalam menghadapi semua tantangan, persoalan, pergumulan di dalam kehidupan saudara. Sebab Tuhan akan membela saudara. Amin. Tuhan pasti tolong saudara. Tuhan pasti menyertai orang benar. Dan saya mau bilang saudara, kalau saudara hidup dalam kebenaran firman, maka Tuhan akan membela saudara dan saya. Amin. Haleluya. Saya kasih contoh dalam Alkitab. Nuh Tuhan selamatkan dari air bah. Tuhan selamatkan dari banyaknya penduduk dunia pada saat itu yang hidup fasik, hidup jahat, hidup dalam dosa. Dan Tuhan menyelamatkan Nuh. Kenapa? Karena Nuh hidup benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya kasih contoh lagi dalam Alkitab, yaitu Lot. Lot ini adalah keponakan dari Abraham, dan dia tinggal di Sodom dan Gomora. Di mana Lot tinggal di Sodom dan Gomora, orang-orang di sana itu bergemar hidup dalam dosa, melakukan dosa LGBT, membuat Tuhan murka kepada Sodom dan Gomora dan hendak membakar, menghanguskan Sodom dan Gomora karena dosa-dosa yang dilakukan orang-orang di sana. Tapi Tuhan ingat bahwa di Sodom dan Gomora itu ada keponakan dari Abraham. Sehingga Tuhan berkomunikasi dengan Abraham tentang rencana Tuhan untuk membumi hanguskan Sodom dan Gomora. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sanalah Abraham bersyafaat kepada Tuhan tentang Sodom dan Gomora, karena Abraham mendengar bahwa Tuhan akan membumi hanguskan Sodom dan Gomora, sementara di Sodom dan Gomora ada keponakan dari Abraham. Di sanalah Abraham mulai bersyafaat kepada Tuhan. Di dalam firman Tuhan Kejadian 18 ayat 25, Abraham berkata begini, "Jauhilah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil?" Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat 26
Tuhan berfirman kepada Abraham, "Jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka." Karena 50 orang benar itu. Saudara, menarik sekali. Ada tawar-menawar di sana. Abraham bilang, kalau seandainya kurang dari 50, Tuhan juga berkata yang sama. Aku tidak dapat memusnahkan jika kudapati 45 orang di sana. Tawar-menawar, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, sampai akhirnya mentok. Seandainya di sana ada 10 orang benar, Tuhan juga berkata, Tuhan tidak akan melakukan kalau ada 10 orang benar di sana. Abraham tahu bahwa di Sodom dan Gomora itu hanya Lot bersama keluarganya, tidak sampai 10 orang. Saudara, lihat di sana. Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang luar biasa kepada orang benar. Tuhan mengirim malaikat Tuhan untuk melakukan misi penyelamatan kepada Lot. Karena Lot orang benar. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, benar sekali firman Tuhan. Ayat nats kita hari ini. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Lot dan keluarganya diselamatkan karena Lot orang benar. Makanya dia diselamatkan Tuhan. Amin. Saya percaya kalau saudara hidup benar, Tuhan pasti tolong saudara, Tuhan pasti bela saudara, Tuhan pasti akan kirim malaikat untuk menyelamatkan saudara yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Contoh yang berikut orang benar yang diselamatkan adalah Mordekai, di mana dia hidup di zaman Raja Ahasiweros yang sangat-sangat keras, bertangan besi. Saudara yang dikasihi Tuhan, di zaman Raja Ahasiweros, dia punya tangan kanan, dia punya orang kepercayaan yang bernama Haman, di mana Haman tidak suka dengan orang-orang Ibrani, orang-orang Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, Haman itu memiliki rencana jahat karena dia melihat Mordekai tidak menghormatinya, karena pantang bagi orang-orang Ibrani atau orang Israel tunduk menyembah kepada manusia. Orang-orang Israel itu hanya tunduk dan menyembah hanya kepada Tuhan. Saudara, menarik sekali karena Haman melihat Mordekai tidak menghormatinya, tidak tunduk, tidak sujud ketika Haman lewat, timbullah rasa marah kepada Mordekai. Lalu dia mendengar Mordekai ini orang Israel. Makanya dia memiliki satu rencana yang jahat untuk membumi hanguskan orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Karena dia melihat Mordekai. Dia merencanakan untuk membuat satu tiang sulah untuk menghukum Mordekai, supaya menjadi contoh bagi orang-orang Ibrani yang ada di dalam pemerintahan Ahasiweros untuk menghormati raja dan juga Haman. Tapi saudara lihat, Tuhan tidak tutup mata. Tuhan membela orang benar. Amin. Sehingga rencana jahat dari Haman itulah yang menimpa Haman. Dia merencanakan untuk menyulah Mordekai, justru hukuman yang dia rencanakan itu ditimpakan kepadanya. Sehingga bukan Mordekai yang dihukum di tiang sulah itu, tetapi Haman sendiri. Saudara, hukuman tiang sulah itu sangat-sangat sadis. Kalau saudara pernah lihat bagaimana cara orang membakar babi guling, ditusuk dari mulut sampai ke lubang anus. Kalau tiang sulah kebalikannya, ditusuk dari anus keluar sampai mulut dan dipamerkan di depan pintu gerbang supaya menjadi pelajaran bagi orang banyak. Itu kan tujuan dari Haman. Tapi saudara lihat kenyataannya, Tuhan membalikan keadaannya. Yang mati di tiang sulah itu bukan Mordekai, tetapi Haman. Saudara lihat cara penyelamatan Tuhan kepada orang benar itu sangat
heran, ajaib, luar biasa. Amin. Haleluya. Saudara, kita lihat juga dalam kisah tentang Daniel, di mana Tuhan membela Daniel. Ketika Daniel dibuang ke lubang singa, saudara lihat, singa-singanya tidak menerkam dia, malah menjadi kucing, saudara, kalau bisa saya katakan. Singa-singa lapar, yang biasanya kalau dibuang oleh raja, orang di sana langsung habis, lenyap. Tapi di dalam peristiwa Daniel, peristiwa ajaib terjadi. Amin. Haleluya. Saudara lihat, singa-singa lapar itu tidak menyentuh Daniel. Tidak ada nafsu makan ketika melihat Daniel. Haleluya. Itulah cara Tuhan menyelamatkan orang benar. Haleluya. Saudara, ketika teman-teman Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, di mana Raja Nebukadnezar memerintahkan untuk membakar mereka di dapur api yang menyala 7 kali lebih panas. Bahkan orang yang membuang Mesak, Sadrak, dan Abednego itu mati saking panas. Tapi saudara lihat, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mati dalam api. Mereka tetap hidup. Mereka yang tadinya 3, Raja Nebukadnezar melihat mereka ada 4 orang di dalam api yang sedang menyala-nyala itu. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, melihat itu, Raja Nebukadnezar memberikan perintah, keluarkan mereka di sana. Saudara, lihat pembelaan, penyertaan Tuhan kepada orang benar. Orang yang membuang Sadrak, Mesak, dan Abednego mati saking panasnya. Tapi saudara lihat, keajaiban terjadi. Sadrak, Mesak, dan Abednego keluar hidup-hidup dari api yang menyala-nyala 7 kali lebih panas daripada biasanya. Haleluya. Saudara, demikian juga Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya. Kesulitan, tantangan boleh banyak menghimpit, menekan saudara dan saya. Tapi percayalah, kalau saudara hidup dalam kebenaran firman, Tuhan yang akan membela saudara. Amin. Saudara, ada banyak ketidakadilan di luar sana. Mungkin saudara adalah korbannya, di mana lawan saudara orang hebat, orang kuat, orang berduit. Dia pakai pengacara hebat, terkenal, yang biasanya sangat-sangat luar biasa dalam membela kasus. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara jangan gentar. Selama saudara hidup dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan yang akan menjadi pengacara saudara. Amin. Tuhan yang akan membela persoalan pergumulan saudara. Saudara, selama saudara benar, Tuhan yang akan membela saudara. Tapi kalau saudara hidup tidak benar, saudara berharap Tuhan membela saudara, sorry, saudara harus bertobat saudara. Tuhan tidak akan membela orang yang gak benar. Tuhan membela orang-orang yang benar. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selama saudara hidup dalam kebenaran firman Tuhan, mata Tuhan melihat, memperhatikan saudara. Amin. Kalau saudara disolimi, diperlakukan tidak adil, saudara, Tuhan yang akan membalas apa yang orang-orang perbuat kepada saudara yang sudah hidup dalam kebenaran. Makanya firman Tuhan berkata, jangan membalas, sebab pembalasan itu adalah hak Tuhan. Biar Tuhan saja yang balas. Kalau saudara dihina, jangan membalas saudara dengan menghina orang yang menghina saudara. Mungkin saudara teraniaya, jangan balas memukul saudara, jangan membalas, biar Tuhan yang balas. Kalau Tuhan yang sudah balas saudara, oh haleluya. Seberapa hebat, besar, kaya sekalipun lawan saudara, mereka akan rata dengan tanah. Saudara, hiduplah dalam kebenaran firman, maka saudara akan melihat pertolongan Tuhan, heran dan ajaib terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Orang benar diselamatkan Tuhan. Amin. Haleluya. Hari ini kita belajar saudara, apa keuntungannya kalau kita hidup benar. Yang pertama kita belajar, kalau kita hidup benar kita diselamatkan. Amin. Bukan
bukan saja hidup di dunia ini, kita diselamatkan dari mara bahaya, ancaman, orang-orang jahat, bukan hanya di dunia ini. Saya percaya orang benar diselamatkan juga, artinya mendapat hidup yang kekal. Amin. Saudara, hiduplah dalam kebenaran. Mari kita mau belajar melakukan firman Tuhan. Saya percaya orang benar adalah mereka yang menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Tadinya mereka masih sulit untuk mengampuni. Setelah mereka tahu kebenaran firman Tuhan, mereka melepaskan pengampunan. Dari yang sulit, dari yang suka dendam sama orang, ketika mereka hidup benar, mereka mudah mengampuni, mudah mengasihi. Tadinya tidak benar karena masih dendam, sekarang sudah benar mengampuni. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita tadinya hidup gak benar, saudara. Masih suka main selingkuh, saudara. Masih suka main judi, masih suka pakai narkoba dan kejahatan-kejahatan lain. Tapi setelah kita mengenal kebenaran, kita mulai hidup benar. Dan hal-hal yang tidak benar kita tinggalkan, bahkan kita matikan, kita kubur, dan kita tinggalkan. Amin. Saudara, sekarang kita hidup menjadi manusia yang baru, yang tadinya tidak benar sekarang mau hidup dalam kebenaran firman. Haleluya. Yang kedua, saudara, kita belajar kalau kita hidup benar. Perhatikan saudara, Amsal 10 ayat 6, perhatikan. Berkat ada di atas kepala orang benar. Amin. Artinya apa, saudara? Tuhan memberkati orang benar. Saudara, mungkin selama ini saudara bergumul, saudara hidup benar, saudara tidak korupsi, tidak nyuri, saudara mungkin saudara dapatkan ya hanya sekedar gaji atau upah harian yang sudah disepakati. Saudara tidak dapat ceperan, saudara tidak dapat tambahan. Saudara hidup benar, saudara memang mungkin kelihatannya saudara lama kayanya. Saudara mungkin sangat-sangat sederhana, tapi percayalah, berkat Tuhan akan turun kepada orang benar. Yang tadinya kita lihat sederhana, biasa-biasa saja. Satu hari nanti, saudara akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Sedangkan orang-orang yang saudara lihat sekarang hebat, mereka melakukan korupsi, mereka curi sana-sini, tipu sana-sini. Kelihatannya sekarang mereka hebat. Tapi pada akhirnya mereka akan hancur berkeping-keping, rata tanah. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara mau yang mana? Happy ending atau saudara seperti orang yang tidak mengenal Tuhan, sehingga mereka hidup foya-foya, tapi endingnya mereka hancur, rata tanah. Saudara, banyak sekali saya temui orang-orang seperti itu. Dulunya hebat, tidak pernah cari Tuhan, nanti sudah sakit, bangkrut, habis. Saudara, mari kita mau jadi orang benar. Karena ketika kita mau hidup dalam kebenaran firman, berkat Tuhan mengalir seperti sungai yang tidak pernah kering dalam kehidupan kita. Terus mengalir kepada kita, kepada anak, kepada cucu cicit kita, menikmati berkat Tuhan karena kita hidup benar. Haleluya. Dan berkat Tuhan hanya turun memenuhi kepada orang benar. Haleluya. Yang ketiga, saudara, keuntungan kalau kita hidup benar. Saudara perhatikan ayat 10. Bila orang benar mujur, beria-rialah kota. Dan bila orang fasik binasa, gemuruhlah sorak-sorai. Yang ketiga saya tangkap di sini. Orang benar mujur, beria-rialah kota. Artinya apa, saudara? Orang benar akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dampaknya hebat, luar biasa. Dia mungkin hanya sendiri, tetapi lihat dampaknya, beria-rialah kota. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang benar saya percaya akan diberikan pengurapan yang luar biasa. Memang kita melihat sekarang ini, saudara, banyak juga nabi-nabi palsu, saudara. Kelihatannya hebat, bicaranya, berwibawa, sepertinya luar biasa, berkarisma dan lain sebagainya.
Saudara yang dikasih Tuhan, hati-hati pada nabi-nabi palsu. Mereka hanya mau memperlihatkan, mempertontonkan kepada saudara sekalian tentang pencapaian-pencapaian mereka. Sehingga jemaat dapat melihat, wah dia ini pendeta hebat, luar biasa. Sehingga Kristus sudah mulai dihilangkan dalam pelayanan itu. Karena mereka lebih fokus pada figur hamba Tuhan. Hati-hati saudara. Kalau saudara sudah mulai diarahkan seperti itu, wah itu nabi palsu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang benar itu berdampak hidup, sehingga jadi berkat. Dari mana kita dapat melihat? Dari kehidupan paling kecil dulu. Rumah tangganya beres nggak? Banyak saudara. Bahkan hamba Tuhan rumah tangganya hancur. Komunikasi suami istri nggak bagus. Bahkan ada yang sudah bertahun-tahun saudara pisah ranjang, tapi kelihatannya hebat, khotbahnya hebat, menjangkau jiwa-jiwa, memulihkan keluarga-keluarga yang hancur-hancur saudara. Kelihatannya hebat, tapi dia sendiri perlu pemulihan. Ini yang terjadi. Dan saya banyak mengenal saudara hamba-hamba Tuhan yang seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau dipakai hebat oleh Tuhan, dipakai dengan luar biasa, saudara harus melayani pertama kali adalah keluarga. Baru keluar, baru hidupmu berdampak. Amin. Jangan sibuk atau fokus, saya harus jadi berkat bagi seluruh dunia, tapi dalam rumah tanggamu hancur berkeping-keping. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang benar dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Saya percaya saudara yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini adalah orang-orang benar. Dan Tuhan mau pakai saudara dan saya hebat, dahsyat, luar biasa. Sehingga berdampak, membawa pengaruh yang luar biasa, membawa jiwa-jiwa kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar bagaimana menjadi orang benar. Saudara, kita harus menjadi pelaku-pelaku firman. Apa yang Tuhan sudah perintahkan, mari kita mau kerjakan, lakukan. Baru kita disebut orang benar. Saudara, kita belajar bahwa dalam kebenaran firman Tuhan yang kita lakukan, menjadi orang benar, kita mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Tidak dunia berikan. Apa itu? Keselamatan. Yang kedua apa? Berkat Tuhan. Yang ketiga apa saudara? Kita dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan saya berdoa, saudara pendengar semua mendapatkan keuntungan-keuntungan ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah berbicara kepada kami semua. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka diberkati Tuhan. Dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan biarlah berkat-berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.